Halo guys, kembali lagi dari Total Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoDesk Inventor Pro yang tahun 2026 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan belajar tentang membuat gambar seperti ini ya, scroll compiler atau down compiler ya. Ini kita akan buat seperti ini. Nah di sini kita buat dua dimensi ya, seperti ini kayak tiga dimensi dan dua dimensi gitu ya. Di sini kan ada apa? Itunya platnya, terus ya potongannya diameternya berapa, kalau ditarik ininya platnya panjang seperti ini, terus jumlah ininya ada 4, dan kalau di jumlah 4 ada ukuran seperti ini, terus dimasukin ke bagian subnya gitu ya, seperti ini ya. Ini komplit ya sepertinya ya, gambarnya mungkin waktunya cukup lama juga ya. Oke, jadi kita akan langsung aja ya. Di sini kita menggunakan Inventor, kita langsung aja ke New ya. Nah, di sini kita sebelum kita akan mulai, di sini kan saya akan jelasin dulu ya. Yang satu ini menggunakan sand metal ya, sand metal ini ya, menggunakan sand metal jadi bisa dibentukin seperti ini ya. Oke, jadi bisa dibentukin seperti ini, jadi lebih memudahi ya. Ini ya, kalau sebagian gambar itu dia kalau menggambar itu lebih mudah ya, tapi gimana kita harus memikirin cara pembuatannya gitu ya. Jadi kita harus lebih mudah cara membuatnya gitu ya. Jadi biar nggak terlalu banyak-banyak rumusnya keluar atau nggak terlalu pusing kalau bagian produksinya ibaratnya atau cara pembuatannya. Jadi kita harus lebih detailin gitu ya. Gimana caranya harus memahami di lapangan. Seperti itu ya. Jadi gambarnya itu. Jadi gambar itu fungsinya itu fungsi komunikasi gitu ya. Komunikasi yang lebih baik gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan gambar dulu di sini ya. Yang ini ya. Kita menggunakan di sini tampilannya itu pakai sand metal ya, yang di sini ya. Kalau udah tinggal pilih oke. Oke, di sini kita start dua sketch. Kita pilih yang bagian ini aja, ini seperti ini. Terus di sini kita gunakan length. Dari sini kan ketinggiannya berapa nih? Panjangnya ya. Panjang di sini ada 80,50 ya. Kita terus saja langsung di sini 80,50. Oke. Seperti ini ya. Terus ininya diameter subnya berapa? 30. Nah, kalau dibagi dua jadi di sininya itu sekitar 15 ya. Itu buat diameternya, jarak diameternya ya. Terus kita lanjut lagi di bagian sininya atau di sininya ya. Di sini adalah diameter buat lebarnya skrunya atau lebar skrunya. Di sini udah ada ya. Nih. Ini kalau plus itu dia toleransi ya. Jadi kita abain aja toleransinya. Jadi kita di sini ada ukurannya 100 lebarnya ya atau panjangnya ya. 119 ya. 119 itu kita bagi 2, 119 bagi 2. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kita ada 2 di sini ya, 1 2 ya. Ini kan buat diameternya, ini buat lebar skrunya gitu ya. Nah, ini ketinggian skrunya. Terus lanjut tinggal kita ke bagian finish saja seperti ini. Di sini kita di sini kita gunakan start 2 sketch nih, start 3 sketch. Di sini kita gunakan helix ya. Klik di bagian tengah titik ininya ya, tentunya. Nah, kita ke atasin. Ke atasinnya sesuaiin dengan ketinggian ini. Terus lebarnya sesuaiin dengan diameter 15 dulu. Karena ada 2 ya, 1. Nah, di sini kita akan ngitungin dulu ya. Di sini kita kasih dulu yang ini. Yang ini saya lupa lagi. Diameternya kan diameter 30 ya, 30 diameter ini ya. Ininya itu kalau nggak salah kita kasih yang ininya dulu ya, kita kasih 1. Yang ini kita kasih 80,5. Seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Jadi satu ini ya, satu putaran ya. Kalau skru kan satu putaran ya, tergantung ya, atau 0,5 di sini ya. Coba kalau 0,5 dia terlalu rapat ya. Jadi kasih coba 2, kalau 2 dia terlalu terlalu ada 2 ininya lengkungannya gitu ya. Jadi kita kasih 1 di sini. Oke, 1 terus ketinggiannya kan menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan ini. Oke. Terus lanjut kalau udah seperti ini tinggal oke lagi, apply ya. Lanjut kita bikin lagi. Ketinggiannya samain. Ini paling besar ke sini. Oke. Jadi ada 2 ya. Seperti ini ya. Ada 2, kalau udah tinggal pilih oke. Nah, seperti ini ya hasilnya.
Terus kalau udah seperti ini apalagi tinggal kita akan finish dulu ya tentunya. Finish dulu di sini kita, gunakan 3D model, gunakan di sini Trace Office ya, Trace Office kalau nggak salah ya. Kita klik dulu lah, apa bukan? Lupa saya ya. Yang mana nih? Yang ketebalan, saya nyari-nyari yang ketebalan dulu. Buat nyari ketebalan, mana kata ketebalan? Apa Trace? Saya lupa di sini ya. Kok lupa di sini ya? Enggak, bukan ini kon ya. Ini kan kon ini ya. Kok lupa saya ya. Nah, yang ini dulu lah ya. Sorry, kita gunakan lawn dulu ya. Kita klik yang ini ya. Ini sama, nggak dibawa, kita klik di sini. Klik yang ini juga. Nah, dia otomatis seperti ini ya. Tinggal pilih oke. Tapi ini ketebalannya belum sesuai dengan yang kita inginkan platnya gitu ya. Jadi kita akan perintahkan yang ketebalan ini. Atau ini lupa saya. Oh, yang ini baru yang ini ya. Office. Klik di sini. Nah, di sini posisinya mau arahnya kemana gitu ya, arah ketebalannya mau ke atas atau ke bawah ya, tentunya ke atas ya, ke atas dengan ketebalannya di sini 3 ya, ketebalannya itu adalah 3, kita kasih di sini 3, plat 3 lah. Ya, jadi kita pilih yang ini ya, soalnya kan ke atas ya ketebalannya ya, bukan ke bawah, ke bawah nanti 80-nya dia 80,5-nya jadi lebih dia, mungkin bisa 90 dan sebagainya gitu ya. Jadi kita pilih yang atas, untuk ketebalannya tinggal pilih 3. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, ini belum bisa diatur dulu ya. Nah, di sini kan ada 2 bahan ya. Nah, nih, ada 2 bahan. Jadi yang ini kita bisa dihilangin, yang ini nih. Kita klik kanan pilih visibility. Jadi biar lebih oke dulu gitu ya. Oke. Tapi jangan dihilangin dulu soalnya kan kita akan jumlahin banyak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita satu dulu aja ya. Yang ini sketsanya ya, yang ukurannya kita bisa hilangin lagi, klik kanan pilih visibility. Biar lebih rapi dulu ya. Lanjut kita ke bagian sand metal lagi. Di sini kita sand metal terusnya kita ubah dulu ya. Nah, di sini kita ubah dulu, kasih sama ketebalannya ini 3. Biar nanti kebaca buat di 2 dimensi ini ya. Tinggal play, lock. Baru kita langsung ke bagian di sini front plane yang ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi bikin platnya itu putarannya seperti ini dan potongannya seperti ini. Nah, kalau ditarik ininya sampai kita klik lagi di sini. Nah, kayak gini gitu kalau ditariknya. Oke ya. Lanjut. Nah, di sini kalau pengen bikin seperti ini nih, ada sambungan kayak gini ya. Mungkin ininya bisa di-save dulu gitu ya, bisa di-save dulu dengan folder lain gitu. Kita save as dulu gitu ya. Kita save as dulu, kita di sini gambar latihan, Mpetor, kita bikin folder baru ya. Nah, di sini kita akan save dulu, kita kasih A aja di sini ya, tentunya A. Nah, baru tinggal kita akan buat yang bikin ininya gitu. Kalau kita bikin ininya, nanti kita nggak bisa diubah seperti ini. Jadi kita harus ada 2 komponen gitu ya. Jadi ini 1 komponen, 2 komponen seperti itu ya. Jadi kita akan bikin banyak ini nih. Tentunya menggunakan di sini 3D model ya. Di sini kita akan perintahkan yang ini, yang CTR atau Shift Plus R ya, yang ini ya. Kita klik. Di sini kita perlu komponen yang kita inginkan ya. Kita klik yang ini. Kan udah diklik ya. Oh, nggak bisa. Ayo. Oh, ini dulu. Ini dulu ya, kita klik. Terus ini. Antara 2 ini harus diklik ya. Baru tinggal kita ke bagian send ininya, arahnya. Kita ke organit. Pilih yang titik ini. Nah, yang ini ya. Yang Y as. Yang penting ke atas ya. Sesuaiin dengan gambarnya. Nah, dia akan otomatis bikin tuh ya. Baru tinggal di sini kita jaraknya. Tadi itu kan jaraknya itu 80,5. Nah, seperti ini ya. Terus di sini kita kasih jumlah 4. Oke ya. Seperti ini. Terus di sini kalau udah seperti ini tinggal pilih oke. Nah, sini seperti ini ya. Oke ya. Nah, yang ini kita harus dihilangin nih. Yang ini biar tidak terganggu ya. Yang ini kita hilangin, kita klik di kanan, pilih kalau nggak ada visibility di sini baru klik di sini. Nah, yang ini biasanya nih. Nah, yang bawahnya. Nah, yang ini ya, kita klik visibility. Yang ini juga klik visibility. Yang ini klik pilih visibility. Jadi seperti ini ya. Jadi nggak ada terganggunya gitu ya.
Oke, jadi kalau ya ini kalau diubah seperti kayak tadi gitu kita send metal ke bagian tutup LAN, dia nggak akan bisa ya seperti itu. Jadi harus ada dua komponen. Jadi di sini kita save as lagi dengan di sini B, komponen B lah ya. Ini kan A, ini B. Sip. Oke. Ini udah jadi, tinggal lanjut ke bagian tahap selanjutnya adalah bikin asnya ya. Kalau asnya mungkin kalian bisa tahu lah ya caranya gimana. Jadi kita gunakan di sini organit ya. Arahnya sesuai dari bawah kita FJ, pilih skesa. Di sini kita gunakan lingkaran tentunya ya. Di sini diameter 30 ya, diameter 30. Kita finish, tinggal kita gunakan 3D model ekstra. Di sini ketinggiannya atau lebarnya kasih aja lah 633 ya. 633 ya, seperti ini. Oke, 633 tinggal pilih oke. Oke ya. Nah, otomatisnya ini sama ini tuh tidak terhubung ya. Jadi nggak bisa nggak bisa di planin kayak gini. Nggak bisa di planin ya. Jadi nggak bisa di planin itu dia jadi nggak terhubung ke bagian sini gitu ya. Tuh, jadi dia ke dalam kalau di planin itu. Oke. Jadi nggak bisa di planin karena dia beda komponennya gitu. Jadi nggak terhubung lah istilahnya ya. Jadi nggak ada bentuk seperti lasannya ya. Oke. Terus lanjut, kalau udah seperti ini tinggal rapiin aja. Di sini kita klik, ya pilih ininya, sini diameter, taruh diameter 30, 30 sama ya, 20 seperti itu ya. Ini kan kita ngebahasnya bikin tear down-nya aja gitu ya. Kita kasih di sini 30, oke. Nah seperti ini ya hasilnya ya. Oke ya. Terus kalau udah seperti ini juga harus di save as ya. Nanti kalau nggak di save as nanti terhubung ke bagian B. Kita kasih di sini C-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau pengen seperti ini lanjut ke bagian bikin dua dimensinya. Dua dimensinya kita kepel ke bagian Neo ya. Di sini kita ke bagian S ya. Sebenarnya saya sudah ada ya gambar dua dimensi itu ya. Dua dimensi. Maksudnya nggak template-nya udah bikin sebenarnya tapi nggak ada ya. Tapi kok nggak ada ya. Udahlah kita kan bikin aja yang udah nggak ada aja yang ada aja lah maksud saya ya. Kita bikin yang ini ya. Kita oke. Biar nggak terlalu lama lah ya. Oke seperti ini ya. Yang ini kertasnya kita akan ubah dulu. Kita klik kanan, pilih edit. Di sini kita pilih yang bagian A4 aja. Ya, tinggal tiketnya sebelah kanan, tinggal pilih oke. Ini tiketnya terlalu besar, kita edit dulu. Ini klik kanan, pilih edit. Di sini kita skalain tiketnya, skala mana, kita blok, kita gunakan base point, kita klik yes. Kira-kira lah ya, kalau udah seperti ini tinggal kita oke, down, tinggal kita finish, yes. Jadi skalanya kalau terlalu kecil nanti bisa kalian skalain lagi ya. Contohnya kita takutnya kalian nggak tahu lagi ya. Sorry yang mana lagi? Ini ya. Nah, bisa kalian skalain lagi takutnya terlalu kecil ininya ya. Tiketnya bisa dibesarin lagi. Gitu ya, sesuaiin aja ya. Nah, seperti ini gitu ya. Lanjut tinggal kita akan ngambil dulu yang bagian mana dulu ya. Tentunya kita akan ngambil yang bagian kita di sini kita close aja ininya ya. Jadi kita ngambil dulu, kita pel, buka satu-satu ya, biar nanti kebaca, bukan yang ini ya. Yang ini saya sudah bikin buat itu ya. Istilahnya saya latih dulu gitu, takutnya kan lupa-lupa gitu ya. Oke, di sini kita A dulu tentunya. Kita buka dulu di sini ya. Nah, posisinya kita akan gambar dulu yang bagian mana dulu. Kita bikin gambar dulu yang mana dulu gitu ya. Apakah yang ini dulu gitu ya. Kita akan bikin dulu yang ini dulu ya. Terus kita gunakan di sini bus. Nah, dia akan muncul otomatis seperti ini, tapi arahnya nggak mau seperti ini. Kayak gini apa terserah ya. Kalau pengen kayak gini ya udah. Di sini kita oke aja. Di sini kita scroll. Tapi kalau di tampilan tampilan atasnya seperti ini gitu. Tuh nggak sesuai. Nanti akan menyusahkan ke bagian di lapangannya. Setelah ini kan berapa potongan yang nggak tahu kan. Ini potongannya berapa, derajatnya berapa. Jadi ininya tidak diperlukan gitu ya. Jadi ininya di delete. Oke, jadi kita akan ngambil lagi, kita klik lagi, buka dulu di sininya. Nah di sini kita akan ubah dulu ke bagian
good to plan yang ini ya. Nah, kita akan ubah dulu seperti ini. Oke. Baru tinggal kita masuk lagi ke sini. Baru di sini kita ke bus lagi. Nah, di sini kita pilih yang ini ya. Ada kan pertama kan folder mode. Di sini kita bagian plan. Oh, kita centangin. Nah, kita akan ngubah seperti ini. Oke. Yang penting skalanya sama ya yang ini ya. Kalau udah tinggal pilih oke. Nah, ini yang ini kita dragin ke atas. Gitu ya. Ini skalanya terlalu gede apa enggak ya? Kalau terlalu gede ini berapa skalanya dong? Kita kasih 3 ya, atau 0,5 lah ya. Oke, saya takut terlalu gede gitu ya. Kayak seperti ini lah, ya contohnya ya. Nah ini harus dipasin ya. Kita di sini ada sketch, kita gunakan lens ya. Nah di sini kita, nah di sini kan posisinya nggak kena nih, harusnya kena di sini ya. Nah di sini kan nggak ada apa, nggak ada titik ininya. Kita gunakan apa ya? Posisinya harus ini harus ada ininya di tengah gitu ya. Contoh kita kira-kira lah ya, kira-kira seperti inilah ya. Nih, yang ini kita harus geser nih, harus pas sampai sini nih. Nah ini kita oke dulu aja ya, kita oke dulu. Yang ini harus pas sampai, ini kok ngikut yang ini ya? salah. Aduh, saya hapus saja. Kita bikin lagi lainnya ya. Nah yang ini ya, yang ini kita drag seperti ini nih, gitu ya. Nah kayak ginilah ya, punya ya. Nah ini kita harus digeser ini. Kita finish dulu, sorry. Nah ini harus digeserin pas di tengah-tengah lingkaran itu ya. Soalnya ini lingkaran juga nih ya. Ini kan bentuk platnya kalau ditarik seperti ini ya. Paham lah kalian ya, bisa mengerti ya. Mungkin kira-kira seperti ini dulu lah ya. Oke. Ininya kita delete dulu, soalnya tidak sesuai. Kita coba dari sini, sepertinya ada emang dari sini ya. Oh, nggak bisa sih. Nah, nggak bisa juga ya. Coba kita cetak jatuh dulu lah, nggak apa. Nah kayak gini. Jadi ada tambahan lagi gitu ya. Jadi ada tambahan lagi ya. Dilebihin gitu ya. Nah seperti ini, maksudnya dilebihin gitu ya. Oke. Terus yang bagian, sorry kita bikin lagi dari sini ya. Nih, yang ini harus bikin lagi ya. Jadi kita harus lebihin seperti ini nih. Jadi nanti itu orang itu akan mengukur dari sini, tengah-tengah ini gitu ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi kita akan ukur di sini gunakan ukurannya dimension ya. Oke, seperti ini. Dan ini juga. Terus dia akan ngubah otomatis ya. Oke. Sampai 21 29 hampir beda sedikit lah ya. Terus soalnya ada toleransi di sini ya. Bukan di sini. Oke ya. Lanjut. Coba kita lihat dulu dari sini kan ini kan 21, yang ini kan 65. 65 kan 65 beda besar ya ini. Beda besar ya. Dengan ukurannya ya tidak sesuai dengan ukurannya. Untuk lebarnya lebar ininya coba ya. Nah, ini kan sebenarnya ada yang kebanyakan kesalahan ya di posisinya di mana diukurnya gitu ya. Nah, ini kan benar tuh ukurnya. Kalau benar mah benar ukurannya gitu ya. Kalau salah ya tetap aja salah gitu ya. Nah, yang ini coba ya. Tuh kan benar ukurannya. Kalau benar ya benar ukurannya ya. Ya, yang ini benar tapi yang diameter ini salah gitu ya. Bukan salah berarti di sini toleransinya gede gitu ya. Jadi kalau ada berubah-berubah itu toleransinya lebih besar ya. Soalnya ini saya menggunakan SolidWorks ya, dibuatnya di SolidWorks ya. Ini 27 ya. Oke, 27. Ini radius itu radius 21 ya.
yang itu radius 65 itu beda-beda sekitar radiusnya 3 milian lah ya, 3 milian ya. Untuk toleransinya 3 milian lah ya. Oke, nggak masalah, masih toleransi sebenarnya ya. Yang penting bukan masalah ininya dan ini ya nanti pas ditariknya gitu ya. Yang penting ini kan masih masuk ya. Yang penting diameter posisi diameter yang 88 ini dia posisinya benar ini. Ya, itu aja. Kalau ini nanti akan ngikutin aja ya. Potongan tetap dia akan potong seperti ini ya. Tapi dia yang penting dia pas seperti ini. Kalau lebih dari sini nanti kan kalau di rumah komplaiernya itu dia nanti ibaratnya kebesaran gitu ya. Yang penting ininya jangan lebih dari 2 mili gitu ya. Tergantung dudukan komplaiernya gitu ya. Oke, lanjut kita ke bagian tab selanjutnya. Di sini ke yang satunya lagi ya. Yang ini kita bisa keluarin ya. Kita go dulu ini keluarin. Kita akan buka yang bagian lainnya gitu ya. Nah, seperti ini. Kita buka terus kita akan masukin ke sini. Oke, yang ini kita seperti ini aja ya. Ini kayaknya apa? Kayaknya ini terlalu besar ya skalanya ya. Kita kasih 3. Oke, terus kita gunakan di sini ininya. Yang ini itu harus berwarna ya. Nah, ini kan posisinya kan nggak kelihatan ininya ya, sambungannya ya harus kelihatan ya, posisinya kita harus pindahin coba ya. Ada yang kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan posisi harus ada yang kelihatan ya. Nah, ini hilang ya posisi sambungannya, berarti dia nggak bisa dia atau di inventory itu ya. Jadi kita ambil dulu yang ini. Yang penting ada kelihatan aja sambungannya nih ya. Yang penting kelihatan aja sambungannya biar orang nanti nggak paham gitu ya, mengerti gitu ya. Oke, yang penting ada sambungan ini. Oke ya. Oke, terus kalau udah seperti ini ya tinggal kita akan ukur sebagian ininya gitu ya. Ukur dari sini sampai ke sini. Ini berapa ini? 322 benar ya. 332 tinggal pilih ini ya, kita hilangin aja. Oke. Terus kita lasannya ya, lasannya kita kasih di sini simbol las ya tentunya ya. Kita kasih simbol las, samain oke. Seperti ini ya. Oke. Seperti inilah, itu simbol las ya tentunya. Harus ada simbol las biar tidak pusing nanti orangnya. Jadi ini jumlahnya itu, jumlah please-nya itu ada 4 ya. Seperti itu ya. Lanjut tinggal ke bagian yang lainnya yang udah ada subnya ya. Tentunya sorry. Kita buka lagi, open lagi di sini yang C-nya ya. Yang ini tinggal kita masukin ke sini. Bas. Nah, di sini kita ini terlalu besar enggak ya? Kita kasih 6 coba ya. Oke, seperti ini ya. Terus ininya kita 3 dimensinya. Dimensinya kita kasih warna ya tentunya ya. Nah kayak gini ya. Oke, terus ini subnya kita hilangin sepertinya teks ini kayak gini, kita pindahin ke sini, ini hilangin kosongnya ya. Kalau pengen dipindahin kosongnya bisa diotomatiskan, tapi ini sini kan gak banyak ya gambarnya ya. Jadi saya satu-satu aja seperti ini ya. Terus diameternya ini hilangin juga kosongnya ya. Oke, terus kita akan kasih simbol. Ini kan simbolnya simbol halus ya. Oke, itu kan simbol hapus. Kita N4 ya, simbol halus itu buat buat sub itu ya, buat bearing dan sebagainya gitu ya. Jadi harus ada simbolnya. Terus di sini kita kasih simbol las juga tentunya ya. Oke, seperti ini ya. Dan sebagainya lah ya. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Oke, mungkin seperti ini aja ya hasilnya ya. Oke, mungkin itu aja ya buat tutorial di Autodesk Inventor Pro yang tahun 2026. Semoga membantu videonya. Maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali.